Berjumpa kembali sekolah minggu kita. Apa kabar kalian? Harapanku semoga selalu sehat dan semangat pada hari yang baru ini. Kita masih ibadah secara online, masih belum bisa tatap muka, tapi tidak mengurangi sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harapanku kepada anakku sekalian, jaga kesehatan, semangat, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji nama Tuhan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat ini Bapa, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai, memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Ini doa kami Bapa, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semua, sekarang kakak mau ajak kamu menyanyi lagu seperti mentega dan roti. Kalau teman kita ada susah, kita bisa menghibur mereka. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo adik-adik, kita menyanyi sekali lagi seperti mentega dan roti. Biarlah kita semua sayang kepada teman ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin membaca firman-Mu
Kiranya Kau memberkati kami Tuhan agar bisa memahami dan mengerti apa yang tertera dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi pada saat hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar mengenai tentang kebenaran dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan kita pelajari dan renungkan bersama pada saat hari ini masih berkaitan dengan cerita-cerita yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu sebelumnya. Adik-adik, kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Ia telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya. Ia juga telah menciptakan manusia pertama di dunia ini yang pastinya adik-adik semuanya tahu, yaitu Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, sebelum kakak lanjutkan cerita ini, adik-adik boleh menyaksikan dulu video yang satu ini. Selamat menyaksikan ya. Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai anak-anak laki-laki bernama Kain dan Habel. Kain menjadi petani dan adiknya Habel menjadi gembala kambing domba. Suatu kali, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Kain menjadi panas dan mukanya muram. Tuhan mengingatkan Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kain mengajak Habel pergi ke padang, dan di sana tiba-tiba Kain memukul Habel sehingga Habel meninggal. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Tuhan berfirman, "Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Tuhan yang sudah mengetahui perbuatan Kain lalu memberikan hukuman pada Kain, yaitu tanah yang diusahakan Kain dikutuk sehingga tidak akan memberi hasil sepenuhnya, dan Kain akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kain merasa hukumannya terlalu berat. Kain yang harus menjadi pelarian dan pengembara berpikir bahwa barang siapa bertemu dengannya akan membunuhnya. Tetapi Tuhan menjamin itu tidak akan terjadi. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan juga menaruh tanda pada Kain supaya ia tidak dibunuh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod. Kain mendapat anak yang dinamai Henok. Kain juga mendirikan suatu kota yang dinamai Henok. Riwayat keturunan Adam. Adam dan Hawa mendapat anak lagi yang dinamai Set. Set memiliki anak laki-laki yang dinamai Enos. Waktu itulah orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Adam memperanakan lagi banyak anak laki-laki dan perempuan. Adam meninggal di umur 930 tahun. Dari keturunan Set, ada seseorang bernama Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak pernah meninggal, melainkan tidak ada lagi karena ia diangkat oleh Allah. Henok memiliki anak bernama Metusalah yang menjadi manusia yang paling panjang umur yang tercatat di Alkitab. Ia mencapai usia 969 tahun. Metusalah memiliki anak bernama Lamek
dan Lamek memiliki anak bernama Nuh. Nuh memiliki anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah adik-adik, tadi kita telah menyaksikan video di mana video itu menceritakan tentang keturunan Adam dan Hawa. Jadi setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena mereka telah melanggar perintah Allah dan berbuat dosa, mereka memiliki keturunan yang bernama Kain dan Habel. Kain merupakan seorang petani dan Habel seorang pengembala kambing domba. Suatu ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah, namun persembahan Habel lah yang diindahkan dan diterima oleh Allah, sedangkan persembahan yang dipersembahkan oleh Kain tidak diindahkan oleh Allah, sehingga timbullah perasaan panas dan perasaan marah Kain, sehingga ia membawa adiknya Habel ke padang dan membunuh adiknya hingga meninggal. Nah adik-adik, setelah Habel meninggal, Allah mengaruniakan kembali anak kepada Adam dan Hawa, yaitu yang bernama Set. Jadi setelah Habel meninggal, Allah mengaruniakan kembali seorang anak yang bernama Set. Kita bisa baca dari Kejadian 4 ayatnya yang ke-25. Kakak bacakan ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini mengenai tentang Set dan juga keturunannya yang dekat dengan Allah. Adik-adik, Set memiliki anak yang bernama Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, Enos memiliki keturunan, memiliki anak yang bernama Kenan. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan ini dari Kejadian 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Nah, setelah itu Kenan memiliki anak yang bernama Mahalalel, ya. Ini anak dari Kenan. Setelah itu, Mahalalel ini memiliki anak yang bernama Yared, ya. Setelah itu, Yared memiliki anak bernama Henok, ya. Henok ini dikenal sangat dekat dan bergaul hidupnya dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi adik-adik bisa baca firman Tuhan ini ya. Setelah itu, Henok memiliki keturunan yang bernama Metusalah. Jadi tadi Henok ini sangat dekat dan bergaul dengan Allah. Dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, itu terdapat dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Adik-adik bisa baca ya. Setelah itu, Metusalah memiliki anak yang bernama Lamek, ya. Jadi Metusalah itu hidupnya 187 tahun dan dia memiliki anak yang bernama Lamek. Setelah itu adik-adik, Lamek memiliki seorang anak laki-laki dan ia memberikan namanya Nuh. Karena kepada Nuh lah katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh dengan susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, sampai di sini, sampai di cerita Nuh ini. Nanti dilanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Kita akan bercerita mengenai tentang Nuh dan juga keturunannya. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Set ini kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat merenungkan.
Set dan keturunannya sangat dekat dengan Tuhan. Nah, kalau misalkan itu terjadi kepada kita, bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Salah satu contohnya adalah kita mengikuti sekolah minggu. Kita mengikuti sekolah minggu, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu merupakan cara kita dekat kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi keturunan Kain, yang sifatnya seperti Kain? Ayo, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya, karena kita tidak mau berbuat jahat kepada orang lain, apalagi itu kepada saudara kita sendiri. Nah, dari keturunan Set ini kita belajar bagaimana kita bisa dekat, taat kepada Tuhan. Seperti yang tadi kakak bilang, adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Contohnya kita berdoa, kita membantu sesama, kita mengasihi satu dengan yang lainnya, karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak. Sampai ketemu lagi di cerita yang akan datang, dan kita akan melanjutkan cerita mengenai tentang Nuh ini. Apa saja yang akan terjadi kepada Nuh? Baiklah adik-adik, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita, dan kita dapat menjadi anak-anak yang luar biasa, yang taat dan selalu dekat dengan Tuhan. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik semua, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berkati yang masih tersisa pada kami, kiranya dapat kami pergunakan dengan baik dan menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang ada di rumah yang tetap setia dan bersemangat untuk mengikuti ibadah online di SIM Sior Palangkaraya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati ibadah online kami ini dari awal hingga berakhirnya. Walaupun ibadah kami ini masih dilaksanakan secara online, tetapi tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kami untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapat dan kami dengarkan pada ibadah hari ini bisa kami contohi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ya juga ya Bapa, kiranya Engkau memberkati hari-hari ke depannya. Kiranya Engkau selalu menjaga, menyertai kami, selalu memberikan kami kesehatan. Dan ya Bapa, inilah doa dan seruan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anak, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menyelesaikan sekolah minggu kita dengan baik berkat kasih Tuhan yang berlimpahan kepada kita. Anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita, dan jangan lupa minggu depan kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa juga anak-anak selalu rajin berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin.